Seorang pria lugu dari desa datang ke kota, hanya untuk menjadi psikopat paling berbahaya di balik aplikasi kencan. Dan seorang wanita, cerdas, sukses dan kesepian, jatuh cinta padanya, tanpa tahu bahwa cinta itu akan menyeretnya ke titik tergelap dalam hidupnya. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang cinta yang tumbuh dari luka dan darah yang tumpah karena hasrat yang tak terkendali. Siapakah Yuno sebenarnya? Kenapa wanita sekuat Kim Sum rela menghancurkan hidupnya demi pria yang harusnya ia benci? Dan apa jadinya kalau aplikasi kencan yang kita percaya justru menjadi alat pembunuh yang mematikan? Inilah alur cerita lengkap dari salah satu thriller psikologis Korea paling gelap yang pernah ada. Somebody, cinta, luka dan darah yang tak terlupakan. Jangan lupa subscribe dan siapkan mentalmu, karena cerita ini akan mengunjang isi kepala dan hatimu sampai menit terakhir. Dari balik kesibukan kota besar, hiduplah seorang wanita muda bernama Kim Sum, seorang direktur sukses yang membangun perusahaannya sendiri dari nol. Namun di balik gemerlap hidupnya, Kim Sum diliputi kehampaan. Sejak sahabat karibnya, Gyun, tiba-tiba menghilang tanpa kabar, hidup Kim Sum tak lagi berwarna. Hari-harinya hanya diisi rutinitas dan kesepian. Satu-satunya pelarian emosional Kim Sum adalah aplikasi kencan populer bernama Somebody, sebuah platform buatan dirinya sendiri yang kini tengah naik daun. Melalui aplikasi itu, Kim Sum mencoba mencari percikan emosi baru dalam hidupnya. Di tengah pencarian itu, ia bertemu dengan seorang pria sederhana bernama Yeon Oh atau biasa dipanggil Yuno. Penampilan Yuno sangat biasa, seperti pria kampung polos yang merantau ke kota demi mencari penghidupan. Ia mengaku sebagai pekerja konstruksi dengan penghasilan kecil, namun hidup penuh rasa syukur. Kim Sum, yang terbiasa dengan pria-pria licik dan manipulatif di kota besar, justru tertarik dengan ketulusan Yuno. Dalam pertemuan pertama mereka, Yuno bahkan memberinya silet kecil sebagai tanda kenang-kenangan. Meski sederhana, bagi Kim Sum, itu terasa begitu tulus dan menyentuh. Namun, di balik senyum ramah dan sikap pemalu Yuno, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak diketahui Kim Sum, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Malam setelah Kim Sum bertemu dengan Yuno menjadi titik awal perubahan besar. Ia pulang dengan hati yang hangat, tapi tanpa ia sadari, pria yang baru saja ia temui itu tengah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Di sebuah tempat terpencil, Yuno menemui seorang wanita lain, korban yang ia kenal melalui aplikasi Somebody. Awalnya, pertemuan mereka berjalan romantis, namun setelah hubungan mereka selesai, wajah asli Yuno terungkap. Ia membunuh wanita itu tanpa rasa bersalah, bahkan ia menikmati prosesnya. Senyum lebar terukir di wajahnya seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan karya agungnya. Polanya selalu sama. Setelah setiap pembunuhan, Yuno akan menghapus akun Somebody-nya dan membuat yang baru, dengan profil baru dan nama berbeda. Biasanya, nama akun itu adalah jam, sebagai tanda waktu kematian korbannya. Tanpa sadar, Kim Sum kini tengah terlibat dengan seorang psikopat berantai yang memanfaatkan aplikasi ciptaannya untuk mencari mangsa. Namun, Kim Sum tak tahu sedikit pun. Ia justru semakin jatuh cinta pada pria yang membuatnya kembali merasakan hangatnya perhatian. Saat Kim Sum mencoba menghubungi Yuno lagi lewat aplikasi, Yuno tak merespons. Tapi ini bukan karena dia tidak tertarik. Sebaliknya, itu adalah strateginya untuk menaklukkan hati wanita, membuat mereka semakin penasaran, semakin haus akan kehadirannya. Namun, ketika Kim Sum terus menunggu balasan, Yuno malah sibuk dengan target barunya, seorang wanita disabilitas yang ia temui lewat akun barunya. Wanita berikutnya yang menjadi target Yuno adalah seseorang yang begitu polos dan rentan, seorang penyandang disabilitas. Dalam waktu singkat, dengan gaya bicara manis dan karisma tenangnya, Yuno berhasil membuat wanita itu jatuh hati. Ia menjanjikan pertemuan romantis di sebuah tempat spesial.
kolam renang tua yang sudah tak terpakai. Ketika mereka tiba, Yuno bahkan berpura-pura memiliki disabilitas demi menciptakan rasa aman dan kedekatan. Wanita itu tak curiga sedikit pun. Ia percaya pria ini adalah seseorang yang bisa mengerti dirinya lebih dari siapapun. Namun, begitu mereka berada di dalam kolam yang telah menggering itu, Yuno memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Ia berdiri tegak, membuang semua kepura-puraannya, membuat wanita itu ketakutan. Tapi sebelum panik berubah menjadi kabur, Yuno mulai memainkan kata-kata lembut, merayu dan menenangkan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Anehnya, wanita itu kembali luluh. Ia bahkan mengajak Yuno untuk berhubungan intim, menganggap momen ini sebagai kenangan terindah dalam hidupnya. Tapi Yuno sudah memiliki rencana lain. Ia tidak membunuhnya secara langsung seperti korban sebelumnya. Sebaliknya, setelah puas, ia mengambil kursi roda wanita itu dan meninggalkannya di sana, berharap wanita itu akan meninggal perlahan, kelaparan, dan tak berdaya. Tapi Yuno salah besar. Wanita itu memiliki tekad kuat untuk bertahan hidup. Ia merangkak keluar dari tempat itu penuh luka dan kehancuran. Dan yang paling mengejutkan, wanita itu adalah Gyun, sahabat lama Kim Sum yang telah lama menghilang. Dalam kondisi lemah, Gyun diselamatkan oleh orang yang lewat. Ia kembali ke rumah sahabatnya yang lain, Mokwon, dan mulai menyusun rencana untuk membalas dendam pada Yuno. Setelah selamat dari maut, Gyun memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan Yuno adalah lewat aplikasi Sambadi, yang ironisnya diciptakan oleh sahabatnya sendiri, Kim Sum. Gyun pun menemui Kim Sum. Namun pertemuan mereka tak semudah yang ia bayangkan. Kim Sum masih menyimpan luka karena Gyun pernah menghilang tanpa penjelasan. Ia tak tahu bahwa alasan Gyun pergi adalah kecelakaan tragis yang membuatnya lumpuh. Dengan bantuan Mokwon, ketegangan antara dua sahabat itu perlahan mencair. Kim Sum akhirnya memaafkan Gyun dan setuju untuk membantu. Namun masalah muncul. Yuno telah menonaktifkan akunnya, dan sebagai pencipta, Kim Sum tak punya hak untuk membuka akun pengguna yang sudah dinonaktifkan tanpa izin atasan. Tak putus asa, Mokwon pergi ke kedai tempat Yuno terakhir meninggalkan jejak. Ia yakin Yuno sering datang ke sana. Dan benar saja, seorang informan berhasil memotret Yuno secara diam-diam, meski fotonya buram. Sayangnya, Yuno menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Dengan cepat dan tanpa ampun, Yuno menculik informan itu, menahannya di rumah, dan mulai menggali siapa yang menyuruhnya. Di waktu yang sama, Kim Sum, yang mulai kesepian karena tak kunjung mendapat balasan dari Yuno, bertemu dengan pria lain melalui aplikasi Sambadi. Ia diajak bertemu di tempat sepi. Awalnya Kim Sum mengira ini hanya pertemuan biasa. Tapi, pertemuan itu berubah menjadi mimpi buruk. Pria yang ia temui mencoba menyerangnya secara fisik. Namun Kim Sum berhasil melawan. Dalam kepanikan dan upaya menyelamatkan diri, ia menusuk pria itu dengan silet pemberian Yuno. Alih-alih kabur, Kim Sum justru menelpon polisi, menjelaskan bahwa ia hanya bertindak untuk membela diri. Kini, ia menghadapi kasus hukum yang serius. Namun lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Setelah membunuh seseorang, Kim Sum tidak merasa bersalah. Ia justru merasa lega, bahkan bahagia. Usai insiden itu, Kim Sum merasa hidupnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan setelah menghabisi seseorang. Namun ia juga bingung, apa arti semua ini? Mengapa ia justru menikmati perasaan itu? Tak punya siapapun untuk diajak bicara, Kim Sum menuangkan isi hatinya kepada robot AI ciptaannya sendiri, yang ia beri nama Samuan. Robot itu dirancang untuk memahami dan menanggapi emosi manusia. Tapi meskipun pintar, Samuan tidak bisa memberikan jawaban pasti tentang kondisi psikologis Kim Sum. Karena penasaran, Kim Sum mencari Yuno kembali. Ia menceritakan secara terbuka apa yang telah terjadi.
bagaimana ia menusuk seseorang menggunakan silet yang diberikan oleh Yuno, dan bagaimana perasaan bahagia itu membuatnya merasa lebih hidup. Bagi Yuno, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ia tak hanya senang mendengar pengakuan Kim Sum, tapi juga melihatnya sebagai pasangan sempurna, rekan sejiwa yang bisa ia ajak berbagi kesenangan gelapnya. Tanpa ragu, ia datang ke rumah Kim Sum, dan Kim Sum pun memperkenalkan robot AI Samuan kepadanya. Yuno penasaran dan mencoba berbicara dengan Samuan. Tapi robot itu, yang dilengkapi dengan kecerdasan emosi, langsung menyadari bahwa lawan bicaranya bukan Kim Sum. Samuan bahkan menanya Yuno, apa niatnya mendekati Kim Sum dan apa yang ia inginkan darinya. Merasa tidak perlu berbohong, Yuno menjawab terus terang. Ia ingin bercinta dengan Kim Sum dan menjadikannya partner dalam membunuh. Ia mengaku, bersama Kim Sum, hidupnya akan terasa lengkap. Malam itu, setelah sesi panjang penuh pengakuan, Kim Sum dan Yuno bercinta untuk pertama kalinya. Kim Sum merasa sangat bahagia, karena kini ia tak perlu lagi kesepian, tak perlu lagi berpura-pura. Namun setelah semuanya selesai, Yuno duduk di samping robot AI Samuan dan menyuarakan niat gelapnya. Tapi saat Samuan bertanya, apa yang akan kau lakukan terhadap Kim Sum setelah ini? Yuno terdiam. Untuk pertama kalinya, Yuno merasa bimbang. Ia ingin mencintai Kim Sum, tapi juga terjebak dalam kebiasaannya, membunuh setiap wanita yang pernah ia tiduri. Dan karena konflik batin itu, Yuno pun menghancurkan Samuan, sebuah simbol bahwa ia belum bisa melepaskan sisi gelapnya. Pagi menjelang dan Kim Sum terbangun dari tidurnya dengan senyum bahagia. Namun senyum itu seketika sirna ketika ia melihat robot AI Samuan, teman curhat satu-satunya, telah hancur berkeping-keping. Panik dan marah, Kim Sum segera memeriksa rekaman CCTV rumahnya. Dan di sana, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Yuno, pria yang baru saja ia cintai, menghancurkan Samuan dengan wajah tanpa penyesalan. Kim Sum hanya bisa terdiam. Tak percaya bahwa pria yang membuatnya jatuh cinta ternyata juga pria yang merenggut satu-satunya teman yang bisa memahami isi hatinya. Meski begitu, cinta sudah terlanjur berakar dalam hati Kim Sum. Ia menghabiskan seharian penuh mencoba memperbaiki Samuan, walau tahu itu hampir mustahil. Saat malam tiba, Yuno datang lagi ke rumah Kim Sum, seolah tak terjadi apa-apa. Kim Sum, yang seharusnya marah dan mengusirnya, justru memeluknya erat, menahan semua rasa sakit dan kecewa. Di pelukan itu, Kim Sum melepaskan semua beban, dan untuk pertama kalinya mengakui, ia benar-benar mencintai Yuno sepenuhnya. Namun di sisi lain kota, Gyun tak tinggal diam. Ia menghubungi seorang peretas profesional yang biasa membantunya, meminta bantuan untuk menyusup ke sistem aplikasi Sambadi. Meski dengan harga mahal, peretas itu berhasil menemukan akun baru Yuno dan Gyun menghubunginya langsung. Dengan nada getir, Gyun meminta penjelasan pada Yuno, mengapa ia ditinggalkan begitu saja setelah semuanya terjadi. Yuno menjawab dengan tenang dan memberikan sebuah alamat untuk bertemu. Anehnya, Gyun percaya, seolah masih ada sisa cinta yang belum padam. Tanpa mengajak Mokwon atau polisi, Gyun pergi sendiri ke lokasi itu yang ternyata adalah area proyek terbengkalai yang sedang bersiap untuk diruntuhkan. Bahkan, seorang pekerja sempat memperingatkan Gyun agar pergi. Namun Gyun tetap masuk, diteror oleh rasa penasaran dan harapan bahwa pertemuannya dengan Yuno akan membawanya pada jawaban. Tapi itu adalah jebakan. Bangunan itu mulai runtuh. Gyun terjebak dalam labirin beton yang mulai retak satu persatu. Sinyal telepon menghilang. Kursi rodanya macet membuatnya harus merangkak. Dan di tengah keputusasaan itu, Yuno muncul dengan senyum puas, membawa sebutir permen dan berkata bahwa ia ingin mendengar unek-unek Gyun sebelum semuanya berakhir. Dalam reruntuhan bangunan tua itu, Gyun menghadap Yuno dengan tubuh penuh luka dan kelelahan. Meski lemah, ia menatap Yuno dengan mata yang tajam, bertanya, "Kenapa kau meninggalkanku setelah kita saling mencintai?" Yuno hanya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Ia meninggalkan Gyun karena menganggapnya lemah, sama seperti ibunya sendiri yang meninggalkannya saat kecil.
Sejak kecil, Yuno tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh, dibuang oleh ibunya sendiri karena dianggap tak berguna. Trauma itu mengakar, membentuk jiwanya yang retak dan menciptakan monster di balik wajah polosnya. Gyun hanya bisa menunduk. Tapi di sela reruntuhan itu, ia menemukan sesosok mayat wanita yang diyakininya sebagai salah satu korban Yuno. Kini, tak ada lagi keraguan. Yuno adalah pembunuh berantai. Sementara itu, Kim Sum dan Mokwon menyadari Gyun tak bisa dihubungi dan segera melacak lokasinya. Mereka sampai di tempat yang sudah rata dengan tanah. Dan meski kecil harapan, Kim Sum yakin Gyun masih hidup. Dengan bantuan petugas, mereka menyusuri reruntuhan dan keajaiban terjadi. Gyun berhasil ditemukan meski dalam keadaan sangat lemah. Di tengah proses penyembuhan, Gyun menceritakan kelemahan terbesar Yuno, masa lalunya. Ia yakin trauma itulah yang membuat Yuno seperti sekarang, dan itu pula yang bisa digunakan untuk melawannya. Namun, ketika Gyun dan Mokwon meminta Kim Sum untuk bergabung menghadapi Yuno, Kim Sum menolak. Alasannya, ia mengaku sedang sibuk dengan pekerjaan. Tapi dalam hati kecilnya, Kim Sum tahu bahwa ia tak sanggup melawan pria yang kini menjadi cinta pertamanya. Penolakan itu membuat Gyun kecewa berat. Ia meninggalkan tempat itu dengan hati hancur, merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Tak lama kemudian, polisi menemukan jasad wanita lain dari reruntuhan dan menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah seorang profesional, seseorang yang mampu mematahkan rahang hanya dengan satu tangan. Sementara itu, Mokwon mulai menyadari sesuatu. Ia teringat ekspresi Kim Sum saat Gyun menceritakan Yuno. Ada kegelisahan aneh di wajahnya, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Dan malam itu juga, segalanya mulai terungkap. Cinta segitiga berbahaya antara Kim Sum, Gyun, dan Yuno. Pagi yang cerah di kota tak mampu menyembunyikan kegelapan yang kini menyelimuti hubungan Kim Sum, Gyun, dan Yuno. Yuno datang ke kantor tempat Kim Sum bekerja, membawa senyum tipis dan niat tersembunyi. Tapi sebelum bertemu Kim Sum, ia lebih dulu dihadang oleh sosok penting di balik layar perusahaan, Samantha, rekan kerja sekaligus bos besar Kim Sum. Samantha sudah lama mencurigai aktivitas Yuno. Ia tahu pria itu menggunakan aplikasi Somebody untuk memuaskan nafsu berbahaya, dan kini ia memiliki bukti, rekaman aktivitas Yuno, identitas akun-akun palsunya, dan jejak digital yang tak bisa disangkal. Tapi Samantha tak langsung menyerahkan bukti itu ke polisi. Ia memiliki misi pribadi. Ia berkata pada Yuno, "Jauhi Kim Sum, dia hanya milikku. Tak ada satu orang pun yang berhak memilikinya." Baginya, Kim Sum bukan sekedar rekan kerja. Dia adalah aset, sumber dari semua kesuksesan perusahaan. Samantha tak peduli pada cinta, tak peduli pada bahaya. Yang ia inginkan hanya satu, mengendalikan Kim Sum sepenuhnya. Yuno tentu saja tak tinggal diam. Ia murka, tapi kondisi dan tempat tak berpihak padanya. Ia tahu jika ia melakukan sesuatu di sini, semua bisa berantakan. Maka ia menahan diri untuk saat ini. Di luar gedung, Mokwon masih memantau pergerakan Yuno, ingin memastikan kecurigaannya benar, bahwa pria berbahaya itu adalah pacar Kim Sum. Namun rencana pengintaian itu digagalkan oleh kecerdikan Kim Sum sendiri. Ia tahu Mokwon mengawasi dan sengaja keluar gedung dengan pria lain, menutupi keberadaan Yuno. Yuno semakin geram. Tak lama setelah itu, ia menangkap kembali pria yang pernah dibayar Mokwon untuk memata-matai dirinya dan menyekapnya. Dengan cara halus yang menyeramkan, Yuno menggali informasi dari pria itu, alamat Mokwon, rencana pengintaian, dan semua jejak yang mengarah padanya. Ia menyusun rencana, Mokwon harus disingkirkan, tapi bukan sekarang. Pria yang disekap akan tetap dijadikan jaminan sampai waktunya tiba. Di sisi lain, Kim Sum menemui seseorang yang sudah lama tak ia jenguk, ayah kandungnya sendiri yang kini mendekam di penjara karena kasus pembunuhan. Dalam pertemuan itu, Kim Sum hanya bertanya satu hal. Apa hukuman yang pantas untuk orang yang telah membunuh begitu banyak nyawa? Sang ayah menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Hukuman itu tak selalu datang dari hukum negara, tapi dari hati nurani, dan kamu sendiri yang harus menentukan jawabannya." Jawaban itu menancap kuat dalam jiwa Kim Sum,
membuatnya semakin bimbang, semakin terseret ke jurang antara cinta dan kehancuran. Setelah percakapan sunyi dengan ayahnya, Kim Sum kembali diselimuti pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Yuno, dan mengapa cinta ini terasa begitu kelam namun tak bisa dilepaskan? Di saat yang sama, Yuno memutuskan kembali ke kampung halamannya, sebuah tempat sunyi yang menyimpan luka masa lalu. Di sanalah ingatan gelapnya kembali menyeruak. 1 tahun lalu, Yuno adalah pemuda lugu dari desa. Ia baru saja merantau ke kota, penasaran dengan gaya hidup orang-orang metropolitan. Di sebuah warung kopi, ia mendengar pembicaraan tentang aplikasi kencan bernama Somebody yang saat itu tengah populer. Rasa ingin tahunya mendorong Yuno untuk mencobanya. Ia membuat akun dengan foto aslinya dan dalam waktu singkat, banyak wanita menunjukkan ketertarikan. Salah satunya mengajaknya bertemu di hotel. Tanpa curiga, Yuno yang polos datang. Malam itu berubah menjadi malam pertama dalam hidupnya, malam yang penuh gairah. Namun yang tidak Yuno ketahui, wanita itu sedang menjebaknya. Ia sudah mengatur agar pacarnya datang dan menggerebek mereka dengan maksud memeras Yuno. Ketika sedang asyik bercinta, wanita itu meminta Yuno mencekik lehernya, menginginkan sensasi berbeda. Tapi karena kurang pengalaman dan terlalu kuat, Yuno justru membunuh wanita itu secara tidak sengaja. Panik, Yuno hanya bisa menatap tubuh tak bernyawa di depannya. Tapi sebelum ia bisa berpikir jernih, pacar wanita itu masuk ke kamar, marah besar. Terpojok dan ketakutan, Yuno membunuh pria itu juga, kali ini dengan sengaja. Dan dari situlah semuanya bermula. Sejak malam itu, Yuno berubah. Ia tidak bisa lagi membedakan cinta dan kekuasaan. Setiap kali birahi terpenuhi, ia merasa harus mengakhiri semuanya dengan pembunuhan. Bukan karena dendam, tapi karena takut terikat, takut bertanggung jawab, takut ditinggalkan. Seperti dulu saat ibunya pergi. Kembali ke masa kini, pria yang disekap oleh Yuno mencoba melarikan diri. Saat ia menyusuri sudut rumah itu, ia mendengar suara notifikasi dari ponsel. Ternyata, ruangan tempat ia dikurung penuh dengan puluhan ponsel, semuanya milik korban-korban Yuno. Dalam kepanikan, ia membawa beberapa ponsel itu dan berhasil kabur. Semua bukti itu diberikannya pada Mokwon yang kaget bukan main. Tapi sebelum bisa bernapas lega, Yuno datang ke sana, berdiri di depan pintu dengan tatapan dingin. Yuno tahu Kim Sum, Gi-yun, dan Mokwon sedang mencoba membongkar dirinya. Namun ia tak mempatani Gi-yun karena ia benar-benar menyukai Gi-yun dahulu. Tapi sekarang, semuanya berubah. Cinta Yuno telah berlabuh sepenuhnya pada Kim Sum. Baginya, Kim Sum adalah wanita sempurna, tidak bertele-tele, tidak penuh drama, dan mampu mengerti dunianya. Karena itu, Yuno memperingatkan Mokwon untuk tidak ikut campur dalam pilihan Kim Sum. Biarkan dia memilih sendiri hidup bersamaku atau menjebloskanku ke penjara. Ucap Yuno tenang. Kalau kau ikut campur, aku tak segan menghabisimu. Malam itu, Mokwon membawa semua ponsel milik Yuno kepada Gi-yun. Keduanya kini yakin, Kim Sum harus tahu siapa Yuno sebenarnya. Dan hanya bukti-bukti inilah satu-satunya cara untuk menyadarkannya. Mereka mendatangi rumah Kim Sum dan memperlihatkan ponsel-ponsel itu. Tapi, reaksi Kim Sum membuat mereka terpukul. Ia menolak melihatnya. Bagi Kim Sum, cinta kepada Yuno telah membutakan logika. Ia percaya hanya dirinya yang benar-benar bisa memahami pria itu. Dan itu membuat Gi-yun dan Mokwon patah hati. Sahabat yang mereka coba selamatkan justru memilih bertahan dalam hubungan beracun. Tak lama setelah keduanya pergi, Yuno menghubungi Kim Sum. Suaranya lembut, bahkan penuh cinta. Aku sudah membuat rumah untuk kita. Tempat yang nyaman, damai, dan hanya akan ada kita di dalamnya, kata Yuno. Kim Sum menangis bahagia. Ia tak peduli dengan semua peringatan. Baginya, Yuno adalah satu-satunya manusia yang mengerti dirinya. Namun, percakapan mereka ternyata disadap oleh Samantha, sang bos Kim Sum. Ia tahu Yuno melanggar peringatannya. Samantha pun bergerak di balik layar, menyewa peretas yang sama seperti Gi-yun dulu, untuk menyusun serangan balik yang sangat personal. Sementara itu, Gi-yun yang makin khawatir meminta peretas untuk terus melacak keberadaan Kim Sum. Dan benar saja, peretok mendeteksi bahwa Kim Sum sedang naik taksi menuju suatu lokasi. Tapi tak seperti yang diduga,
Kim Sum tidak menuju rumah Yuno. Ia pergi ke tempat Mokwon, membawa sebuah surat perpisahan. Setelah ini, aku akan hidup bersama Yuno, katanya tenang sebelum berlalu meninggalkan Mokwon yang syok membaca isi surat itu. Entah wasiat, entah pesan terakhir, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan dan tak percaya. Ternyata, Kim Sum sengaja meninggalkan ponselnya di dalam taksi agar tidak bisa dilacak Gyun atau siapapun. Ia ingin bebas. Di waktu bersamaan, Yuno menyiapkan segalanya di rumah persembunyian barunya. Tempat itu sunyi, penuh harapan baru. Ia tersenyum, membayangkan masa depan bersama Kim Sum. Namun, Kim Sum mengirim video pesan, mengatakan bahwa ia belum bisa datang hari ini. Ada satu hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Yuno kecewa, tapi tetap percaya. Kim Sum pasti akan datang. Malam itu, mereka melakukan panggilan video. Dengan suara lembut, Yuno mengucapkan cinta. Tapi di tengah panggilan, tiba-tiba seseorang menyayat matanya dari belakang lalu menusuk lehernya dengan silet yang diberikan Yuno sendiri. Ternyata, panggilan video itu hanyalah video AI, dan orang yang menyerang Yuno adalah Kim Sum asli. Ia telah memutuskan. Cinta ini tidak boleh memakan lebih banyak nyawa. Harus saya hentikan. Yuno dengan tangannya sendiri. Setelah menghabisi Yuno dengan silet pemberian dari pria itu sendiri, Kim Sum terduduk lemas, memandangi tubuh yang dulu ia cintai habis-habisan. Tak ada air mata, tak ada senyum. Hanya keheningan yang menggantung antara rasa lega dan kehilangan. Beberapa saat kemudian, Mokwon tiba di tempat kejadian membawa surat yang ditinggalkan Kim Sum. Dalam surat itu, tertulis dengan jelas alamat lokasi dan rencana sebenarnya Kim Sum untuk mengakhiri semua ini. Ia tahu tak ada jalan kembali, maka ia memilih menutup lingkaran ini sendiri. Beberapa hari kemudian, Kim Sum kembali ke kantor, mencoba membaur dengan kehidupan biasa. Ia duduk bersama rekan kerja, memainkan game ringan, tertawa kecil untuk pertama kalinya, walau kosong di dalam. Ia tidak sedang bahagia. Ia sedang berusaha hidup kembali. Musim pun berganti. Di suatu sore bersalju, Gyun berdiri di jendela sambil memandangi serpihan salju jatuh perlahan. Di tangannya tergenggam sebuah permen kecil, permen pemberian Yuno, simbol dari cinta yang sakit, namun pernah nyata. Kim Sum mungkin telah memenangkan pertarungan melawan Yuno, tapi tak ada yang benar-benar menang dalam perang seperti ini. Yuno, si pria lugu dari desa, si pembunuh berantai yang lahir dari luka masa kecil, telah pergi. Tapi bayangannya akan selalu hidup di dalam hati mereka yang pernah jatuh cinta padanya, dan di dalam kepala mereka yang tak mampu melupakannya. Dan kini, cerita ini ditutup bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan keheningan yang panjang, karena ada luka yang tak bisa sembuh dan cinta yang tak bisa dimakamkan.